Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Bok Suwiri. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah perbedaan antara percaya dan iman. Kita akan mulai dengan pengertian kata iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat pertama firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Ada dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua ada di tangan Tuhan. Jadi iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan mereka. Namun dalam kehidupan yang nyata, banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan. Tapi hidup dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada. Itulah sebabnya ketika mengalami masalah atau kesulitan, mereka akan mudah sekali bersungut-sungut, mengeluh dan mengomel karena pandangan matanya tertuju pada masalah, bukan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi iman adalah pondasi dasar dari kehidupan orang Kristen. Tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah atau menerima sesuatu dari Allah. Kehidupan iman itu penting, saudara, karena segala sesuatu di dalam kehidupan rohani kita berakar dari iman. Rasul Paulus mendeklarasikan pernyataan iman di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Galatia 2:20 tertulis seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara, sangat penting bagi kita untuk mengerti perbedaan antara iman dan percaya. Iman adalah sebuah kata benda, dasar dan bukti. Dan percaya adalah sebuah kata kerja. Kita bisa menyuruh seseorang untuk percaya, to believe. Kamu harus percaya. Tetapi kita tidak akan bisa menyuruh seseorang untuk beriman atau to faith. Kita tidak menjadikan kata iman itu sebagai kata kerja. Sebab iman adalah sebuah kata benda. Markus 9:24 dan ke-25 ada sebuah kisah yang menarik di sini. Segera ayah anak itu berkata seperti ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Perbedaan antara mempercayai dan iman Allah dilukiskan dengan indahnya di dalam Markus 9 ayat ke-24 dan 25 ini. Di mana ayah dari anak yang dirasuki setan ini berkata pada Yesus, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Laki-laki ini datang kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Ia percaya dengan segenap hatinya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Namun ia tidak memiliki iman Allah untuk membuat kesembuhan itu menjadi kenyataan. Karena itulah ia meminta Tuhan Yesus menolong menyelesaikan masalah tidak adanya iman di dalam dirinya. Dan ketika Yesus memberikan iman ke dalam hatinya dan anaknya langsung dilepaskan dari ikatan kuasa setan dan menjadi sembuh. Amin. Nah, sekarang lihat. Luar biasa penting sekali bagi kita untuk mempercayai apa yang Allah katakan ketika ia berbicara kepada kita supaya kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan bagi hidup kita, perkara atau situasi atau masa depan. Nah, disinilah awal dimulainya iman Allah ditaburkan Tuhan ke dalam hati kita. Jika kita percaya, kita pasti beriman dan diberkati. Allah bisa berbicara kepada kita melalui ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab. Melalui perkataan hamba-hamba Tuhan, melalui mimpi dan penglihatan. Dan melalui keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan hal ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Katakan amin. Namun kesembuhan itu tidak akan terjadi sampai Allah memberikan imannya di dalam hati kita. Pada saat iman itu timbul, pada saat itu juga kita mengerti bahwa kita akan memperoleh mujizat yang kita inginkan. Ini adalah iman yang sejati dan iman inilah yang menyebabkan mujizat-mujizat itu terjadi. Mempercayai saja tidak dapat menghasilkan mujizat karena mempercayai adalah sebuah tindakan dari kehendak kita. Imanlah yang menghasilkan mujizat. Iman itu bukanlah suatu perasaan. Iman bukanlah hasil kehendak kita sendiri. Iman itu pun bukanlah berasal dari diri kita. Kita tidak bisa menghasilkan iman. Iman itu sendiri adalah pemberian dari Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Efesus 2:8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin.
Jadi kita bisa saja berharap dan berdoa meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita dapat merasa yakin bahwa kita akan menerimanya? Kita dapat memiliki jaminan bahwa kita akan menerima hal-hal yang kita minta dan doakan hanya apabila kita memiliki iman Allah. Karena imanlah yang menyebabkan mujizat-mujizat itu bisa terjadi. Nah, saat ini saya mau bahas 4 prinsip untuk memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Dia berbicara kepada kita untuk menyatakan kehendaknya di dalam situasi tertentu. Yang kedua, kemudian atau langkah kedua adalah merespon hati kita terhadap kehendak Tuhan. Haruslah percaya dengan segenap hati. Kuncinya adalah percaya dengan segenap hati. Katakan amin. Kita harus menaklukkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan pikiran-pikiran yang menyebabkan kita menjadi tidak percaya. Di saat kita merespon kehendak Allah, janganlah membantah, janganlah bersungut-sungut, tetapi kita harus menaklukkan pikiran kita dengan berpikir bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu sendiri dapat dipercayai sebab Tuhan mengasihi kita dan segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada amin. Kita harus percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita harus percaya firman Allah. Kita harus percaya semua tertulis di dalam Alkitab. Namun kita juga harus mengerti bahwa tindakan mempercayai saja tidak akan membuat janji Tuhan menjadi kenyataan. Iman Allah lah yang menyebabkan mujizat dan janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Boleh katakan amin? Amin. Yang ketiga, setelah kita menjadi percaya kepada kehendak Tuhan ini, maka kita harus mempraktekkan langkah ketiga. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan bergumul supaya Tuhan membuat apa yang Ia katakan kepada kita itu terjadi. Kita harus mempraktekkan iman. Kita harus berdoa dan berpuasa sampai iman itu timbul di dalam hati kita. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh sampai iman itu timbul dan kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dan sekarang kita lihat kisah Elia di dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja 18 ayat pertama. Dan sesudah beberapa lama datang firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ini sangat jelas sekali Allah berbicara kepada Elia secara pribadi. Dan Elia tentunya percaya. Karena itu ia mentaati Tuhan dengan menunjukkan dirinya kepada Raja Ahab. Hujan tidak turun hanya karena Allah telah berfirman dan Elia mempercayainya. Apakah yang sesungguhnya menyebabkan hujan itu turun pada akhirnya? Kita melihat kisah selanjutnya ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 44. Apa yang Elia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah, langkah keempat setelah Elia mengetahui kehendak Tuhan secara pasti dan ia telah percaya, maka ia berdoa terus-menerus sampai iman itu timbul di dalam hatinya. Ia memberitahu Ahab dalam iman bahwa mereka harus bergerak cepat karena hujan akan turun. Nah, mengingat di Israel sudah 3,5 tahun tidak turun hujan, deklarasi atau pernyataan iman ini merupakan sesuatu deklarasi iman yang luar biasa. Keempat langkah ini sangat penting untuk dapat berhasil di dalam kehidupan kekristenan kita dan untuk memperoleh pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat mengapa banyak orang percaya lebih mengandalkan logika daripada iman. Jelas Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan logika adalah sesuatu yang rasional dan ada bukti faktanya. Jelas sekali logika dan iman itu berbeda. Seseorang yang mengandalkan logika akan sulit untuk percaya Tuhan Yesus. Karena hanya dengan iman seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. So, saudara, apakah kita masih mengandalkan logika daripada iman? Hati-hati. Dengarkan baik-baik. Dampak dari mengandalkan logika yang sering muncul adalah yang pertama, kekhawatiran. Orang-orang percaya yang mengandalkan logika sering merasa khawatir. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang keselamatan, dan sebagainya. Yang kedua, ketakutan. Dengan mengandalkan logika melihat fakta yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, kejahatan semakin bertambah, COVID-19, pandemi, dan sebagainya. Membuat kita seringkali jadi takut akan bahaya. Pada akhirnya kita melindungi diri kita dengan berbagai cara untuk terhindar dari kejahatan dan mara bahaya. Yang ketiga, kelelahan. Sangat lelah bila kita dalam hidup selalu mengandalkan logika. Kita akan mengalami stres. Nah, sebaliknya bila kita mengandalkan iman, yang terjadi adalah yang pertama, mujizat.
Mujizat Tuhan akan terjadi bila kita percaya sepenuhnya dengan iman pada Tuhan. Seperti dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mengusir orang yang kerasukan setan, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil untuk melakukan semua itu. Di Matius 19 ayat ke-26 tertulis, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang kedua, kepastian. Bersama Tuhan Yesus ada kepastian. Walaupun banyak kesulitan dalam hidup, percayalah dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi orang percaya. Yeremia 29 ke 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Yang ketiga, perlindungan. Tuhan Yesus akan selalu melindungi orang-orang percaya dari segala kejahatan dan bahaya lainnya. So kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada perlindungan Tuhan. Amin. Di 2 Tesalonika 3:3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Wow. Amin. Di Lukas 21 ke 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. So kepala kita punya rambut ini loh bro, tidak akan jatuh sedikit pun tanpa seizin Tuhan. Wow, katakan amin. Yang keempat, sukacita dan damai sejahtera. Bila kita menyerahkan beban hidup kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus dan hidup oleh Roh, maka kita tidak akan lagi merasakan penderitaan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup. Tetapi sukacita dan damai sejahtera akan selalu menyertai kita karena seluruh beban hidup kita sudah diserahkan pada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, sungguh alangkah indahnya kita selalu mengandalkan Tuhan karena bersama Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Bersama Tuhan Yesus kita cakap, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doa mereka, menyembuhkan sakit mereka dan memulihkan ekonomi mereka. Tapi mereka tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Abraham taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Karena imannya ini, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Catat baik-baik, iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar tentang perbedaan antara iman dan percaya. Tuhan, kami tidak sekedar percaya, tapi kami beriman. Kami tahu iman itu pemberian daripada Allah. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ajar kami untuk hidup dalam iman. Kami tahu Tuhan, Engkau berkenan karena kami punya iman. Kami percaya Tuhan, dan kami melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bapa, pakai setiap kami, anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti khotbah minggu secara online. Buat mereka yang ada di rumah-rumah, suami, istri, dan anak-anak, semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami percaya waktu kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Tuhan Yesus, Engkau akan datang kembali. Kami siap ya Tuhan, Engkau jemput kami, angkat kami, bawa kami di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus, datanglah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas